Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Regina Anissa, NPM 2218011057. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatih Khairu Ibnu Raya dengan NPM 221801162. Berikut tutorial video cara penggunaan aplikasi OTEX, yaitu otitis eksterna. Baik, berikut tutorial cara penggunaan aplikasi OTEX atau otitis eksterna. Pertama, kita download terlebih dahulu aplikasi OTEX melalui link yang ada pada file PDF berikut. Lalu kita buka aplikasi seperti biasa. Kita buka aplikasi OTEX. Di sini tertera tools untuk menggunakan aplikasinya. OTEX Otitis Eksterna Guidance. Di sini ada materi dasar dan materi lanjutan. Terdapat definisi, klasifikasi, faktor resiko, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis. Serta materi lanjutan ada tata laksana dan juga pencegahan. OTEX juga berfungsi untuk memahami gejala dan diagnosis. Nah, pertama kita ada definisi dan klasifikasinya. Lalu ada faktor resikonya juga. Ada etiologi, patofisiologi, dan manifestasi klinis. Pertama kita definisi dulu mengenai definisi otitis eksterna. Apa itu otitis eksterna? Otitis eksterna ini keadaan inflamasi telinga akut maupun kronis karena alergi, infeksi bakteri ataupun virus. Nah, otitis eksterna ada ilustrasinya ya, di sini gambaran pasien dengan otitis eksterna. Selanjutnya ada klasifikasi, ada berdasarkan durasi, otitis eksterna akut, otitis eksterna kronis, dan otitis eksterna rekuren. Lalu berdasarkan penyebab, yaitu ada infeksi baik bakterial maupun jamur. Lalu ada non-infeksi, iritatif, alergi, dan dermatitis. Lalu berdasarkan gambaran klinis, ada otitis eksterna diffuse, ada otitis eksterna lokal atau furunkulosis, otitis eksterna necroticans maligna, dan otomikosis. Serta ada otitis eksterna hemorrhagic, ditandai dengan vesikel berisi darah. Identifikasi jenis otitis ini sangat tepat untuk penanganan yang akurat. Ini merupakan ilustrasi kasus otitis eksterna pada telinga luar. Selanjutnya itu ada faktor resiko. Ini faktor resiko predisposisi otitis eksterna, ada trauma, iritasi, bakteri, faktor iklim atau lingkungan. Ini merupakan ilustrasi faktor resiko otitis eksterna. Faktor risiko utama garukan pengorek telinga, bahan kimia, pseudomonas. Untuk bakterinya ada Pseudomonas staphylococcus, iklim panas dan lembab, diabetes mellitus untuk kondisi medis. Selanjutnya yaitu ada etiologi. Etiologi ini berbagai penyebab dan faktor resiko yang mendasari terjadinya otitis eksterna. Penyebabnya itu bisa karena terjadi etiologi infeksi bakteri yang paling banyak yaitu 90%. Baik Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus sp. Lalu ada jamur, otomikosis sekitar kurang lebih 110%. Ada Aspergillus sp dan Candida. Lalu ada virus herpes simplex virus HSV, varicella zoster virus. Lalu ada etiologi non-infeksi, iritasi mekanik atau trauma, penggunaan cotton bud berlebihan, mengorek telinga, pemakaian earphone atau alat bantu dengar. Ada reaksi alergi berupa dermatitis kontak, dermatitis atopik. Lalu ada gangguan kulit dan penyakit sistemik, eksim atau dermatitis atopik, psoriasis, seborrheic dermatitis, diabetes mellitus. Nah, ini identifikasi penyebab yang tepat sangat penting untuk penanganan yang efektif dan pencegahan kekambuhan. Ini merupakan ilustrasi otitis eksterna, yaitu infeksi pada saluran telinga luar yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa. Selanjutnya ada patofisiologi.
proses terjadi otitis eksterna gitu. Secara alami ini sel-sel kulit yang mati ini termasuk serum ini bisa mengeluarkan gel gitu. Ini faktornya, ini akan dibersihkan melalui keluar anatomi telinga dan patologi otitis eksternanya, ada faktor penyebabnya, ada penyebab otalgia atau nyeri telinga luar, lalu ada manifestasi klinis, pemeriksaannya menggunakan otoskop, gejala klinisnya ada rasa sakit di dalam telinga, seperti rasa terbakar dan rasa sakit yang hebat serta berdenyut. Selanjutnya ada gatal dan kurang pendengaran. Kurang pendengaran ini edem kulit liang telinga, sekresi serus atau purulen penebalan kulit. Lalu ada tata laksana otitis eksterna, pendekatan tata laksananya. Ini ada tata laksana, kita evaluasi dulu dalam 48-72 jam pertama. Tahapan tata laksana membersihkan saluran telinga terlebih dahulu. Terdiri dari pembuangan serum dan eksudat, mengandung Pseudomonas exotoxin. Ada pengobatan topikal menggunakan antiseptik, antibiotik, dan kortikosteroid dan juga kombinasinya yang direkomendasikan untuk pengobatan otitis eksterna. Ini ada pengobatan topikal, sudah pengobatan oral jika dibutuhkan. Lalu ada ilustrasi pengobatan otitis eksterna. Di kepala dimiringkan. Kepalanya dimiringkan dan telinga yang sakit menghadap ke atas untuk efektivitas yang maksimal. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan itu kita pemeriksa THT secara rutin, lalu menjaga kebersihan telinga dengan benar, hindari penggunaan cotton bud atau benda asing untuk mengorek telinga. Bersihkan hanya bagian luar saja dengan cotton bud atau kapas basah, gunakan tetes telinga khusus. Mencegah paparan air yang berlebih. Gunakan penutup telinga atau kapas yang dilapisi petroleum jelly. Keringkan telinga dengan handuk lembut atau menggunakan pendingin rambut dengan suhu rendah. Menghindari iritasi dan alergi. Menghindari penggunaan earphone. Mencegah infeksi pada orang dengan risiko tinggi. Jika memiliki damage atau gangguan imun, kontrol kadar gula darah, sering mengalami otitis eksterna, gunakan tetes telinga antiseptik setelah berenang atau mandi untuk mencegah infeksi. Jangan berbagi earphone atau alat bantu dengar dengan orang lain untuk menghindari kontaminasi bakteri atau jamur. Pembuat aplikasi Otex, Regina dan Fatih Khairu, angkatan 2022.